Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 September 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Tolak kenaikan harga BBM, HMI Ambon demo kantor Gubernur Maluku. Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon kembali melanjutkan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan kantor Gubernur Maluku Kamis 1 September 2022 siang. Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta Gubernur Maluku Murad Ismail menemui mereka. Permintaan itu diteriak Mukadar berulang kali, bahkan disebutkan Gubernur Maluku semenjak terpilih terpantau lebih sering berkantor di kediaman pribadi, yakni kawasan Poka. Dia pun mengancam akan menggelar aksi di kediaman Gubernur Maluku jika Murad tidak menemui mereka. Diketahui selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah mencabut kenaikan tarif listrik, serta berantas mafia migas dan tambang. Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kehadiran Himpunan Mahasiswa Islam pada kesempatan kali ini semata-mata hanya untuk membela kepentingan masyarakat, semata-mata hanya untuk membela kepentingan umat dan kepentingan bangsa. Bapak Ibu sekalian, lagi bahwa kami ada di sini, kami bisa sampai saat ini karena kami ingin menolak segala bentuk. Sewaktu-waktu gerakan ini dibangun atas dasar kekacauan saja, mending kita pulang. Tetapi gerakan ini betul-betul dibangun untuk menyampaikan gagasan penting, menyampaikan pendapat dan juga problematika yang sekarang ini terjadi di bangsa ini. Pemerintah daerah melalui desentralisasi, kewenangan pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi, pemerintah harus mengejawantakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jikalau itu tidak bisa dipenuhi, maka pemangku kepentingan kita harus patut kita taruh curiga kepada mereka, saudara-saudara sekalian. Setuju? Kita harus menaruh curiga. Sebab apa? Negara hadir dengan keadaan kondisi saat ini. Sudah tidak lagi bagaimana memikirkan kehidupan khalayak umum, tetapi bagaimana. Aksi tolak kenaikan BBM, HMI Ambon ancam boikot akses JMP di hari kunjungan kerja Jokowi. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon mengancam akan memboikot akses Jalan Jembatan Merah Putih JMP ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Kota Ambon. Ancaman itu disampaikan HMI Cabang Ambon saat menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM di depan gedung DPRD Maluku Kamis 1 September 2022. Boikot jalan dilakukan agar HMI Ambon bisa menyampaikan langsung aspirasi ke orang nomor 1 di Indonesia itu. Orator lainnya, Syawal Tamher, mengatakan kenaikan BBM bersubsidi memang masih sebatas wacana. Namun HMI memandang perlu untuk berikhtiar akan wacana tersebut. Usai berunjuk rasa di kantor gubernur, masa aksi demo tolak rencana kenaikan BBM berlanjut ke gedung DPRD Maluku. Pantauan tribunambon.com, masa aksi yang dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon ini tiba di Baileo Karangpanjang Ambon sekitar pukul 2 siang hari. Para masa aksi tiba dengan satu unit mobil pickup dengan membawa atribut demo seperti spanduk dan alat pengeras suara. Tampak sekitar 20 personil dari pihak kepolisian turut mengamankan aksi ini. Yang kemudian kami dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon mengawal ini untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, terkhususnya untuk sama-sama bergandengan tangan rapatkan barisan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Maluku yang berbahagia ini. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan oleh saudara moderator. Sebelum saya Tribuners, HMI Ambon demo tolak rencana kenaikan BBM. Ini tanggapan Wakil Rakyat. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon demo tolak rencana kenaikan BBM. Menanggapi hal itu, anggota DPD Maluku
Mumin Refra minta instansi teknis yakni PT Pertamina maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) satukan pandangan untuk memberikan solusi yang tepat terkait rencana kenaikan BBM itu. Menurutnya, solusi yang dibuat harusnya tidak merugikan rakyat. Ia menilai jika rencana kenaikan BBM itu diterapkan, maka akan menimbulkan keterpurukan di tengah masyarakat. Pantauan Tribunambon.com, Kamis 1 September 2022, masa aksi tiba di Bayaleo Karangpanjang pukul 2 siang hari. Mereka datang menggunakan satu unit mobil pickup dengan membawa atribut unjuk rasa, yakni spanduk dan pengeras suara. Bagi rekan-rekan atas hasil pertemuan kemarin bisa juga akan jadi semua mau. Sudah saatnya pihak terkait apakah Pertamina, ESDM, dan instansi-instansi teknis lainnya sudah saatnya menyatukan pikiran, pandangan terkait solusi yang tepat untuk tidak merugikan rakyat. Karena sampai BBM ini naik, maka yang terjadi adalah akan melahirkan keterpurukan baru ekonomi di Indonesia secara nasional, bahkan di provinsi ini. Nah, kita melihat aja di mana-mana terjadi penimbunan, bahkan terjadi antri. Nah, mohon maaf, angkut saja harus menggunakan barcode dengan cara mungkin dari sisi mereka belum memiliki fasilitas infrastruktur pendukung misalnya. Nah, seperti handphone apa yang mereka gunakan. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, tentu pemerintah mempersiapkan dulu infrastrukturnya. Baru ini mengenempuh langkah-langkah seperti ini. Kalau tidak, ya ini menjadi problem baru di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kita berharap pemerintah menempuh kebijakan baru yang kemudian tidak menimbulkan kerawanan ekonomi di Republik ini. Tadi pagi. Jadi berkaitan dengan penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners warga Huamual datangi DPRD Maluku menuntut perbaikan jalan hingga penanganan banjir. Belasan warga Huamual yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) Seram Bagian Barat datangi kantor DPRD Provinsi Maluku sekitar pukul 10 pagi hari, Kamis 1 September 2022. Ketua KBHI Valdi Bofakar mengatakan ada 5 tuntutan yang ingin disampaikan warga Huamual, terutama terkait jalan di Huamual, serta penanganan banjir di Dusun Lomboro, Seram Bagian Barat. Tak hanya itu, masa demonstran yang datang dengan pamflet tuntutan itu juga meminta pemerintah meninjau sejumlah jalan dan sungai di Huamual. Masa juga mengancam bila tak dipenuhi tuntutan tersebut, maka warga akan memboikot jalan di Huamual. Itu bukan cuma persoalan yang ada ya di Muhammad. Enggak, kita cuma stressing saja. Kita stressing sedikit saja. Dan kita salah satu orang yang siap untuk pinjam uang ke tangan. Nanti bapak kepolisian tanya kita. Kalau kita mau. Oke baik, terima kasih kepada sahabat Arjun yang telah Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners warga berburu minyak tanah. Pertamina pastikan pasokan minyak tanah di Maluku lebih dari kebutuhan. Salah Area Manajer Retail Maluku PT Pertamina, Wilson Edi Wijaya memastikan pasokan minyak tanah di Maluku melebihi dari kebutuhan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah di Maluku yang terus meningkat. Dijelaskannya kuota minyak tanah yang diberikan BPH Migas bagi Maluku tahun 2021 memang mengalami penurunan sebanyak 2% dan kuota di tahun 2022 pun sama dengan 2021. Hal itu tidak sebanding dengan kebutuhan minyak tanah di Maluku yang meningkat tiap tahun. Namun pihaknya bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku telah meminta penambahan kuota metan dan telah terpenuhi. Di bulan Agustus 2022 sebanyak 2.500 kiloliter metan telah disalurkan. Terkait indikasi penimbunan, Wilson menegaskan akan memberi sanksi bagi agen maupun penyalur yang main-main.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli dalam jumlah yang banyak ataupun panik buying. Pulau Moa adalah ibu pemerintahannya mereka. Nah, tapi tidak ada titik. Yang ada titik itu di Pulau Lakor. Itu dari mengikuti sesuai dengan surat edaran daripada Sekretaris Kota Ambon yang menyatakan bahwa belilah 5-10 dan sehingga semua masyarakat sebagian, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lain. Karena menimbulkan hal yang lain kurang baik, ya kan? Dan kami juga tegaskan di sini, kami akan segera melakukan pemulihan yang cepat. Ya, pemulihan yang cepat sehingga masyarakat juga tenang. Mohon bantuan daripada para media juga menyampaikan baik pada masyarakat. Ya. Tidak ada isu-isu lain, tidak ada masalah terkait dengan konstruksi, itu tidak ada. Ya. Mohon lakukan pembelian secara antri atau mungkin nanti pembelian dalam jumlah yang cukup. Tribunus Pendeta Kesaulia sebut BWS Maluku dan PT Dian Nugraha Sautanre bohongi jemaat Gereja Petra Ahuru. Ketua Jemaat Gereja Petra Ahuru Pendeta Dodi Kesaulia sebut PT Dian Nugraha Sautanre telah berbohong. Janji membuat talut penahan tanah tidak ada realisasi hingga kini. Padahal pengerjaan proyek Sabodam milik Balai Wilayah Sungai Maluku itu telah berdampak kerusakan hingga longsor di kawasan tersebut. Dijelaskannya sudah terjadi 2 kali longsor di area gereja yang berada tidak jauh dari lokasi proyek Sabodam, yakni di akhir 2021 dan saat musim penghujan di pertengahan tahun 2022. Longsor juga merusak perkebunan warga di sekitar area pengerjaan proyek. Menurutnya, jika hujan deras kembali turun, maka longsor bakal merusak tembok gereja. Selain potensi longsor makin tinggi, pengerukan tanah di area proyek tumpah ke sungai sehingga mengakibatkan pendangkalan. Pendangkalan sungai mempercepat luapan air saat musim penghujan. Lanjutnya, saat ini Jemaat Petra telah membentuk tim analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Tim itu akan meneliti tanah di lokasi tersebut dan hasilnya akan diberikan ke pemerintah daerah agar ada solusi terbaik. Talut Pak, sebelumnya sepanjang ini Pak. Memang kalau sesuai dengan standar pemerintah mungkin saja memenuhi standar, tetapi yang kerja di lapangan ini mungkin saja ada hal-hal yang tidak terselesaikan dan karena itu meninggalkan pekerjaan baru sebenarnya itu untuk menangani longsor yang ada. sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak terkait Pak untuk masalah ini Pak. Menurut majelis jemaat kala itu waktu awal mau pekerjaan cekdam ini sudah ada pertemuan dan ada perwakilan dari majelis jemaat yang mengikuti pertemuan itu dan sudah dijanjikan bahwa setelah pekerjaan ini dibangun talut di bagian gedung gereja sini, tetapi sampai selesai pekerjaan pembangunan ini talut itu yang dibuat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 1 September 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.